rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi dengan tema bersihkan hati menyambut bulan yang suci agar mendapat ridho ilahi. Kepada Tuan Guru Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik Batu Pualam kalau diikik dengan suaso. Dari bunyi sambutan salam nampaknya telah banyak enam puasa. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Badan sehat? Hati sehat? Kantung sehat? Sawit naik? Pupuk ikut? Alhamdulillah. Awak masih hidup, masih panjang umur, masih sehat badan, masih bisa mendengar pengajian, masih bisa bersilaturahim. Tidak ada kata yang paling indah terucap dari lisan orang beriman selain lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama awak hormati qari awak yang sudah membacakan Al-Quran tadi. Tadi protokol menyebut namanya Syekh Muhammad Syauqi, tapi jangan disingkat. Kalau disingkat jadi SMS. Beliau adalah qari internasional. Kalau mau mencari videonya di YouTube, tulis saja www.youtube.com. Tulis di situ Ustadz Syauqi. Nanti tampil beliau mengaji di India. Diundang oleh masyarakat India untuk mendengarkan pengajian Ustadz Syauqi, dan dia belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, adik kelas Ambo. Jadi malam Eko yang hadir ko qori internasional. Makanya tadi Ambo rekam dengan video dan akan diupload ke Instagram. Bagi yang follow, segera follow. Itu bapak nan di belakang bongi dek bapak-bapak togak. Jadinya minta duduk sebab tidak nampaknya Ustadz kau dari samping. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Zul Fadli. Zul artinya punya, Fadli kelebihan. Apa kelebihannya? Jadi lurah. Banyak lurah tapi tak ustadz, banyak ustadz tapi tak lurah. Akhirnya ustadz, lurah, tamat pesantren, tamat UIN, rumahnya godang. Ada pula musolanya. Ustadz kok tahu? Kami singgah di situ tadi. Disobeknya pula Ambo Ganteng. Anak raja menangkap banteng, banteng ditambat di tengah laman. Kalau ada namanya Bu Ambo Ganteng, nampaknya belum makan. Tapi tadi kamilah diboy makan lah. Terlambek puluh Ambo dari Pukam Bau. Dalam bayangan Ambo, hilanglah kepala baung. Rupanya kepala baung masih ada, ikan pantau masih ada, sobo pun belum buka plastiknya. Kalau Ambo lanjutkan cerita kok meniti Ailio. Eloklah awak bonti sampai siku. Hadir pula bersama Ambo senior Ambo, kakak kelas Ambo waktu di jurusan bahasa Arab, waktu kuliah di IAIN. Namanya Ustadz Dr. Al-Wizar. Kalau nak mencari di FB mesti ada ujungnya Al-Kuntui. Dia orang kuntu. Nenek mama awak, datuk-datuk awak, alim ulama cerdik pandai dan duduk di atas. Tapi bapak ibu jangan berkecil hati. Walaupun mereka disediakan pentas, di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada puluh hambal yang mahal, di atas itu ada puluh tompek nan tinggi,
tapi sebetulnya yang paling tinggi bukan mereka, karena yang paling tinggi adalah jamaah nan di muka. Jadi kalau ada namanya apa orang Islam mereka, manusia dikotak-kotakkan, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang dianggap mulia, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, sodonya hadir, nanda ada babi hutan. Mereka inilah yang menjaga keamanan awak malam iko. Maka kalau ada disabui, kenapa ini tidak ikut protokol kesehatan? Ambo pakai masker. Mana masker? Kok? Tidak bisa dikatakan tak pakai masker. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin maupun belum sunat. Habis sodonya lah disapu. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya sodolah musabui. Pak Lurah sudah, Qori sudah, Buya sudah, Ustadz sudah, nenek mama sudah, alim ulama sudah, ada nanolon pemuda Pancasila. Pancasila. Itu lain kalau nyapu pemuda Pancasila kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok tidak besok, sebab tanggal Masehi tidak sama dengan tanggal Hijrah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu perubahan tanggalnya jam 2 boleh malam. Hari iko tanggal 31 Maret, betul? Tanggal 1 April nanti jam 2 boleh malam. Bedanya dengan bulan Hijriah, bukan jam 2 boleh malam, tapi azan maghrib tadi. Maka malam Jumat iko, besok hari Jumat itu sudah masuk tanggal 29 Sya'ban. Jadi kalau ada yang bertanya, hari ini kita tanggal 31 Maret bertepatan dengan 29 Sya'ban. Kewajiban umat Islam pada tanggal 29 Sya'ban, Raja Maroko sampai ambo kuliah dulu, namanya Raja Muhammad VI, nama ayahnya Hasan II, nama datuknya Muhammad V, mengirim saksi ke gurun Sahara. Maroko dia di bawahnya negara Mauritania. Antara Maroko dengan Mauritania ada namanya gurun Sahara, untuk mengintip menengok anak bulan. Bulan yang sudah bulat, bulan purnama, namanya Badar. Bulan yang belum bulat, bulan sabit, namanya Hilal. Dua-duanya sudah jadi nama orang Indonesia, Badarudin sama Hilaluddin. Yang perempuan pun sudah jadi nama itu juga. Kalau lahirnya bulan purnama namanya Siti Badariah. Kalau kebetulan bulan sabit namanya Siti Hilaliyah. Kalau kebetulan tidak ada bulan namanya Nur Lela. Nur Cahayo, Lela malam. Yang kebetulan nama bininya tersawit yang tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemerintah Saudi Arabia besok tanggal 29 mengutus saksi-saksi ke gurun pasir Saudi Arabia untuk menengok anak bulan sebelum matahari tenggelam sore Jumat besok, sebab tanggal 29 sesuai dengan hadis Nabi, sumu li ru'yati, berpuasalah kamu ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Fa in ghabbiya alaikum, kalau besok sore tak nampak anak bulan karena tertutup awan, fa'atimmu Sya'ban, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Karena bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah hanya 29 dan 30. Tidak ada 28 dan tidak ada 31. Ini perlu dijelaskan anak-anak kita karena mereka tidak memakai kalender Hijriah. Besok tanggal 29, maka seluruh saksi dari Sabang sampai Papua memperhatikan anak bulan. Dari Maroko sampai Maroke mengintip anak bulan. Maka besok
petang menengok anak bulan ke arah matahari tenggelam. Menengok matahari terbit ke Jepang, ke arah timur. Menengok penampakan anak bulan sore ke arah matahari tenggelam, maka nampaklah anak bulan. Kalau besok sore nampak anak bulan, berarti hari Sabtu kita puasa. Kalau besok sore Jumat tak nampak anak bulan, maka dilengkapkanlah Sya'ban 30 hari, berarti Jumat 29, maka Sabtu 30, berarti kita puasa hari Ahad. Joleh? Yang tak joleh berarti belum makan malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di Pekanbaru, adakah saksi yang menengok anak bulan? Ada. Saksi ini syaratnya mesti anak muda yang matanya terang benderang, sudah diperiksa oleh dokter di puskesmas dan rumah sakit. Orang tua tidak boleh. Sebab dulu pernah ada orang tua yang bersaksi, katanya yang menengok anak bulan. Sesudah ditengok-tengok, rupanya bulu matanya gugur. Nampaknya bulan sabit. Menengok anak bulan iko indak bisa pakai kasat mata, pakai teropong. Maka teropongnya sudah dibeli oleh pemerintah daerah, dipasang di tompek nan paling tinggi di Jalan Sudirman. Teropong iko harganya 50 juta rupiah. Sejak dibeli sampai kini belum pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk sawit ini. Pernah beberapa kali dipasang nampak, ditanya saksi, apa nampak? Asok. Ada pula nan update status di FB yang mau tengok, sedang menengok anak bulan. Ditanya semua kawan, apa nampak? Gaji 13 turun. Biasanya nampak anak bulan dari Cilincing, teropong yang ada di Jakarta Timur. Karena di situ dekat dengan laut, awan tak ada, bersih. Biasanya nampaknya anak bulan di wilayah timur Indonesia. Kenapa begitu? Karena di sana daerah yang tak ada awan, tak ada kebakaran. Di tempat kita banyak pembakaran hutan, asap naik ke atas, pabrik-pabrik tertutup tak nampak. Oleh sebab itu tinggal menunggu saja. Kalau judul lagunya, biarkan bulan bicara. Bulan ini bahasa Arabnya hilal, dan besok pagi sampai sore kalau ada orang Sungai Pagau yang namanya hilal, jangan keluar. Sebabnya sedang dicari-cari orang. Apalagi kalau laki ibu namanya Pak Hilal, esok hati-hati. Dikhawatirkan ini bukan sedang dicari oleh saksi dari Kementerian Agama, dilarikan pelakor. Ibu kalau awak sapi mengajinya si diam, tapi kalau sapi pelakor, yo. Nah, kalau besok sore nampak anak bulan, mereka bersaksi tak boleh bohong dan dusta. Maka bersaksi 3 sumpah, wallahi, tallahi, billahi, bahwa ambo menengok anak bulan. Mesti didukung oleh ilmu hisab. Bahasa Inggrisnya astronomi, bahasa Arabnya ilmu falak, disebut dengan ilmu hitung-hitung. Dulu datuk nenek awak menyebutnya matematika, orang barat menyebutnya matematik, orang Islam menyebutnya ilmu hisab, ilmu hitung-hitung. Yang dimaksud dengan ilmu hisab adalah ilmu menghitung-hitung matahari, jarak ke bumi, naik berapa derajat. Menghitung-hitung itu bahasa Arabnya hisab. Maka segala amal awak nanti di akhirat dihitung, maka hari akhirat itu disebut dengan yaumul hisab. Tapi kalau habis acara makan, lalu kemudian ada beberapa orang tamu, permisi Pak, saya mau keluar sebab saya ahli hisab. Bukan yang itu. Itu hisab juga, cuma hisab lain. Itu hisab tembakau. Nah, menurut ilmu hisab, ilmu falak, astronomi, ada jurusannya, ada fakultasnya, karena ilmu pengetahuan sains. Maka disepakati Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, JAIS namanya, walaupun Singapura tidak negara Islam, tapi ada orang Melayu namanya JAIS, Jawatan Islam Singapura. Ada Thailand Selatan, keluarga kita orang Melayu namanya Kerajaan Patani. Di Filipina ada juga orang Islam namanya Islam Moro. Moro di Filipina, Patani di Thailand Selatan,
Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia menyepakati dianggap anak bulan kalau 2 derajat. Jadi kalau ada yang mengaku nampak anak bulan tidak sampai 2 derajat, maka itu bukan anak bulan menurut kesepakatan. Inilah yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia, disahkan oleh Kementerian Agama, lalu kemudian diumumkan melalui televisi besok malam. Jadi ambo tetap menunggu keputusan. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Tapi kalau Bapak Ibu yakin kepada pendapat ulama dari kalangan saudara kita Muhammadiyah, awak Perti, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Tapi kalau ambonan ditanya, itu nan ambo pakai ru'yah yang didukung oleh hisab supaya paham. Yang bisa menjelaskannya, jelaskan nanti. Ditanya orang, macam mana keputusan puasa menurut Ustaz Abdul Somad? Lah dijolehkannya potang di Sungai Pagau. Bisa dijelaskan ulang? Ndak lu inge muntah hapu kata Ustaz malam itu. Nanda inge ceramah hamboko bisa dipotong, bisa ditonton, bisa ditengok, bisa diputar ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, besok malam setelah memperhatikan saksi-saksi tersumpah, maka Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia, di dalam majelis itu ada ormas-ormas, organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Nahdlatul Ulama, ada namanya Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada namanya Persis Persatuan Islam, ada namanya Al-Jamiyatul Wasliyah, ada namanya Matla'ul Anwar, macam-macam. Karena dia majelis perwakilan dari ormas-ormas, maka mereka akan mengumumkan penetapan, bahasa Arabnya namanya isbat. Maka disebut sidang itu dengan sidang isbat. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya ama-ama, kakak-kakak, uni-uni yang ragu-ragu besok, jangan dipocah dulu kelapa yang mau memeras santan. Tunggu sidang isbat. Kalau lakinya bertanya, lah masa gulai awak? Tunggu sidang isbat dong. Nah, setelah pengumuman sidang isbat, berdasarkan penampakan saksi-saksi tersumpah sore tadi, tak satu pun ada saksi dari Sabang sampai Papua yang nampak anak bulan. Maka dengan demikian hari Sabtu 30 Sya'ban berarti awak puasa hari Ahad. Andai pengumuman besok malam berdasarkan ada 2 saksi tersumpah yang mengaku menengok anak bulan, tadi nampaknya anak bulan, maka dengan demikian ditetapkanlah besok hari Sabtu tanggal 1 Ramadan, berarti Jumat malam Sabtu amal pertama yang awak lakukan adalah sholat tarawih. Maka di masjid pun mulailah awak beramai-ramai, pengurus pun mulai memanggil Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampaknya jamaah ulun tipu. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bau tiba 3 orang. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Abau nampak sodonya lah tiba. Sallu salat tarawih rak'ataini rahimakumullah. Di Sungai Pagau pakai Bilal contoh itu. Nah, ada orang nan indak setuju pakai Bilal. Apa nih pakai Bilal? Pakai Bilal ini bid'ah. Bilal itu dibuat supaya makmum tahu rakaatnya lah berapa. 2, 4, 8, 6 boleh. Sebab tarawih banyak orang nandak menghitung rakaat. Maka ulama awak berijtihad, asal lewat sekian rakaat ada kode-kodenya.
Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Berarti berapa rakaat itu? Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar ibn Affan. Nampaknya jamaah lalu lupa. Mana pula ada Umar bin Affan? Umar bin Khattab lah. Kau lah gara-gara covid kau lah 3 tahun tak sembahyang terawih. Covid kau aneh juga kadang. Terawih ada je. Pas Mandalika hilang je. Celaka covid kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bilal itu gunanya untuk mengingatkan makmum berapa rakaat, karena awak tidak menghitung. Kadang-kadang waktu pindah dari tarawih ke witir pun awak tidak ingat. Makmum kau bertanya ke kawan sebelah, "Iku witir apa tarawih?" Sembayang aja dah. Allah Maha tahu. Mana lo bisa contoh itu? Sebab dalam mazhab Syafi'i niat itu letaknya di dalam takbir. Allahu Akbar. Di situ mesti ada qasad ta'arad ta'yin. Sembayangnya apa? Tarawih. Berapa rakaat? 2. Jadi makmum apa jadi imam? Jadi makmum. Usalli sunnatat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Tidak boleh kalau daripada A sampai bar Allahu Akbar. Mana lu ada usalli Allahu Akbar? Tanya deh kawan, sembahyang apa awak tadi? Entah, kamu serahkan aja pada Allah. Tidak bisa. Makanya yang ibu-ibu yang rewel, ketuang kini yang nyinyir, teruskan. Sebenarnya ditanya kawan sebelah, apa sembahyang awak? Entah, lupa. Ibu kok langsung tanya, "Pak Imam, salat apa ini?" Kata imam, witir 3 rakaat. Kira-kira mana nan elok? Imam memberitahu ke makmum, witir 3 rakaat, atau pakai Bilal, "Sallu salatal witri salasa raka'atin azabakumullah." Elok pakai Bilal atau imam langsung mengamuk-ngamuk, witir 3 rakaat. Ngapa nggak ngitung? Saya aja nggak ingat. Orang Mekah habis inya sholat 2 rakaat duduk. Setelah 4 rakaat istirahatnya lama. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwiha. Habis 4 rakaat tarwiha. Habis 4 rakaat tarwiha. Jamak dari tarwihah tarawih. 1 istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihatani, 3 kali istirahat tarawih. Itu beda bahasa Arab sama bahasa Jawa. Kalau bahasa kita tarawih istirahat, kalau banyak istirahat. Kalau bahasa Arab enggak. Bahasa Arab ayah abun, 2 ayah abawani, kalau banyak aba. Kalau ibu ummun, kalau 2 ummani, kalau banyak ummahat. Rumah baitun, kalau 2 baitani, kalau banyak buyutun. Beda sama bahasa Jawa. Rumah 1, kalau banyak rumah-rumah. Bapak 1, kalau banyak bapak-bapak. Ibu 1, kalau banyak oma-oma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihatani. Sebab istirahatnya banyak, maka sholat itu disebut dengan tarawih. Nanti kalau ada yang bertanya, mak, sembahyang apa awak tadi? Sembahyang tarawih. Apa arti tarawih? Sejak emak ketek memanglah itu namanya. Jangan banyak-banyak tanya, masuk neraka awak. Tarwihah itu artinya istirahat. Kenapa sholat ini mesti ada istirahatnya? Sebab Nabi dulu sembahyang togaknya lamu, ayatnya panjang sampai kakinya bongkak. Kaki emak bongkak? Enggak, dek gopo. Mohon maaf juga. Kamu ceramah kok gini mesti hati-hati. Sebab kalau keceplosan disomasi di persatuan omak-omak gopuk se-Indonesia. Habis awak masuk penjara gara-gara itu. Syarat mendengar ceramah hamba jangan tersinggung. Sebab hamba tidak ingin menyinggung perasaan, apalagi perasaan kamu. Syarat mendengar ceramah Abdul Somad jangan tersinggung. Sebab ada beberapa orang mendengar ceramah tersinggung, balik berkunang-kunang mati.
Sebab niat awak menuntut ilmu. Amin. Apa nama sembahyang kau mak? Tarawih. Kenapa disebut tarawih? Sebab ada istirahatnya. Kenapa sembahyang kau mesti ada istirahatnya? Sebab Nabi togaknya lama, kakinya sampai bongkak, maka duduk istirahat. Waktu orang Makkah duduk istirahat, sebagiannya tawaf sunat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil boleh bertasbih di selah-selah tarawih. So kalau ada yang ditanya, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Kenapa bertasbih-tasbih? Karena boleh bertasbih di sela-sela tarawih, karena orang Makkah waktu itu zaman dulu bertawaf bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang Madinah tidak ada Ka'bah, waktu dulu istirahat mereka tak bisa tawaf, maka mereka sholat sunat singkat pendek 2 rakaat, ayatnya tak panjang. Di dalam sholat itu pun ada tasbih. Waktu rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Maka kata Syekh Atiyah Saqar, ulama Al-Azhar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar, itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela celah-celah tarawih. Boleh. Esok kalau ada ustaz membid'ahkan amal awak subhanal malikil ma'bud, jangan bongi, jangan lawan, jangan mengamuk, jangan bawa pang panjang, jangan bawa dodos, karena itu untuk manen. Tapi bawalah dalil, tunjukkan bahwa kita berilmu. Kalau dalil tak bisa baca kitab, tak bisa ceramah ini berat, biar aku aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat tarawih, salat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 7 juz setengah, 5 boleh juz khatam Al-Quran, bengkak kakinya. Maka pada masa Umar bin Khattab tak sanggup sholat sampai bengkak kaki macam Nabi, Umar bin Khattab mengangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab membaca 1 malam 1 juz. Itulah yang diamalkan di Mekah sampai kini. 1 malam 1 juz. Rakaatnya ditambah menjadi 20 rakaat, tambah witir 23 rakaat. Tapi di Madinah karena ditambah celah-celah selah-selah tadi pendek, maka menjadi 36 rakaat pada masa Imam Malik bin Anas. Maka kata para ulama, solat tarawih tak ada jumlah rakaat tertentu. Nama membuat 23 elok, nama membuat 36 elok, nama membuat 100 rakaat di son ayaman elok. Di Maroko malam 27 Ramadan, salat tarawih tak dihitung lagi jumlah rakaatnya. Dari mulai isya sampai subuh tak berhenti tarawih. Pemainnya ganti-gantian. Ada pemain naturalisasi, ada pemain inti, ada pemain cadangan. Tapi malam itu dihidupkan. Bedanya di tempat awak, kalau di Maroko habis isya 10 rakaat, nanti jam 3 malam tambah 10 lagi, ditutup witir 3, tetap 23 rakaat. Kesimpulannya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ambil ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat awak cerdas, dikombinasikannya antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya ketek. Tujuan nambo jangan berkelahi gara-gara tarawih. Alhamdulillah Buya. Dulu di kampung kami anak-anak muda kau berkelahi gara-gara tarawih. Gara nyobi iko mesti rakaatnya sekian, iko mesti sekian. Kini alhamdulillah ndak ada lagi berkelahi di kampung kami. Dek apa? Dek sama-sama ndak sembahyang tarawih. Datanglah ke masjid, sholatlah tarawih. Anggap iko Ramadan yang terakhir. Tahun 2023 ada Ramadan. Tahun 2024 ada Ramadan. Tahun 2025 ada Ramadan. Tapi apakah awak akan ada di Ramadan itu? Belum tentu.
Yang muda jangan bangga, yang sakit jangan putus asa, yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Sebab malaikat maut kalau datang indak menengok akte kelahiran, KTP dan KK. Yang menengok KK itu Pak Lurah sama Pak Camat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam hati ambo siap menyambut Ramadan, dan iko adalah Ramadan terakhir bagi ambo. Sesudah iko ambo akan mati. Kalau umur panjang insya Allah berarti awak masih diridhoi Allah. Andai umur pendek berarti Allah ingin awak taubat nasuha, indak banyak dosa dan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal. Masyarakat Sungai Pagar dan sekitarnya amat sangat menyambut Ramadan. Mana buktinya? Inilah buktinya, penuh lapangan sepak. Iko lapangan sepak bola. Ambo ndak hitung bolak balik berapa kali depo kan bau ke Kuansing, depo kan bau ke macam-macam, ke Sentajo, depo kan bau ke Indragiri Hulu, pernah jalan siko. Bau iko lah, mau tahu iko lapangan sepak bola. Nampu sangko yang lapangan sepak bola ini dokek masjid. Di masjid apa pernah tausiah, tapi di siko masya Allah ikolah lapangan sepak bola yang masuk surga insya Allah. Kenapa? Karena pernah dibuat pengajian. Tapi kalau lapangan sepak bola kau tidak pernah dibuat pengajian, apalagi pas azan maghrib berkumandang jam 6.30, ayyala salat, kata muazzin, ugang di siko gol. Itulah lapangan sepak bola neraka jahanam. Mudah-mudahan bertaubat nasuha insyaallah. Amin. Habis salat tarawih, witir, berkelahi juga uang awak gara-gara witir. Menurut saya witir itu tidak ada 2 rakaat, langsung 3 rakaat saja. Witir kan artinya ganjil, masa ada 2 rakaatnya? Ambo pernah disoal uang tentang masalah itu. Ustaz Somad, ya, witir itu artinya apa? Ganjil. 1, 3, 5. Jadi kalau begitu kenapa ada sholat witir 2 rakaat? Tahu kamu witir yang 9 rakaat? Yo, contoh apa membuat witir 9? 2, 2, 2, 3. Atau 2, 2, 2, 2, 1. Jadi yang 2 itu apa namanya? Oh iya ya. Yang 2 rakaat itu namanya rakaat syaf'i ma'al witri. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' artinya genap, watri artinya ganjil. Maka yang membuat 2 rakaat tambah 1, 2 rakaat itu sepaket dengan witir. Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Ambo solat 2 rakaat syafa' yang menjadi bagian dari witir. Payah ambo mingeknya. Solat syafa' sepaket dengan witir lillahi ta'ala. Bagi yang bingung 2 rakaat itu apa namanya? Syafa' genap, witir ganjil. Syaf'i ma'al watri, syaf'i ma'al witri, maka sebenarnya dia sepaket. Mana yang lebih afdal? 2 rakaat 1 salam tambah 1 atau 3 rakaat 1 salam? Menurut mazhab Syafi'i yang afdal 2 rakaat tambah 1. Kenapa? Iftitahnya 2 kali, takbiratul ihramnya 2 kali, salamnya 2 kali. Maka lebih banyak amal yang 2 rakaat 1 salam dengan 1 rakaat 1 salam. Tapi ambo tidak menyalahkan yang 3 rakaat 1 salam. Yang sudah melaksanakan 3 rakaat 1 salam, baik. Yang membuat 2 rakaat tambah 1 rakaat, baik. Di Masjid Sungai Pagar 1 rakaat 3 rakaat 1 salam atau 21? Dari bunyinya lupa. Terserah. Ambo cuma ingin menyelesaikan masalah. Di tempat kami banyak masalah buya. Orang berkelahi tentang tarawih, orang berkelahi tentang witir. Sejak buya datang alhamdulillah masalah selesai. Itu yang ambo inginkan. Ambo tidak ingin sebelum buya datang kampung kami aman-aman aja. Sesudah buya datang barulah kami berperang antara Ukraina dengan Rusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selesai witir, jangan pulang ke rumah, maka tadarus. Tadrus, kamu belajar Quran sendirian. Tadrusu.
Tapi kalau dua orang yang belajar, tadarasa ya tadarasu, tadarus. Tadi seorang membaca Quran, tadrusu. Tapi kalau ada dua orang, satu membaca, satu mendengar, satu membaca, satu mendengar, tadarus. Tadarasa ya tadarasu tadarusan. Selesai sholat tarawih, selesai sholat witir, buka Quran, satu halakoh. Ini halakoh namanya lingkaran. Bapak baca selembar, 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 10 orang 10 lembar, 1 juz. A'udzubillah. Apa pula ju? Ujung lidah di ujung gigi. A'udzu. Permisi Bu ya, apa? Mengambil gigi di rumah tinggal. A'udzu. Mana pula ada a'u? Dalam psikoa. A'udzu billah minas syaiton. Mana ada syaiton? Kata setan, wang nyobi nama ambo pun salah. Pakai shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana ada Allah tafkhim tebal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tutup Quran, balik. Kenapa mengajuk? Prinsip tadarus, jangan merajuk. Rendahkan dirimu. Kau bukan siapa-siapa dan kau tak tahu apa-apa. Itu prinsip awak tadarus. Ada orang tadarus kau menyimpan. Dihitungnya berapa kalinya mengkritik. 3. Beko kalau waang ompek yang we. Itu bukan tadarus namanya. Ada orang tadarus kau ingin menunjukkan siapanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Buya, itu terlalu copek buya. Alif lam mim. Berani kamu menegur saya? Tak tahu kamu saya ini siapa? Saya ini profesor doktor, 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, di Sudan, lama saya di Arab. Buya, kalau cuma lama di Arab, unta lebih lama. Kita ini bukan mau menunjukkan kelebihan, mau mencari kekurangan. Sebab kalau kita baca Quran, kita tak bisa mendengar suara kita. Yang mendengar kita itu adalah orang lain. Kita hanya bisa menduga-duga, menebak-nebak orang menilai kita, tapi kita tak bisa menilai diri kita sendiri. Apa Buya togak di situ kok? Kalau togak di situ khawatir membelakangi nenek mama alim ulama cerdik pandai. Kalau togak di situ, Pak Lurah tadi togak di situ. Kenapa enggak togak di situ? Togak di situ banyak perempuan. Nanti disobek orang, Ustaz kok gatal. Itu hanya menduga-duga. Ini sodonya mesti ambo jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Habis mengaji baca Quran 1 juz, balik ke rumah jam 9, paling lama jam 10, matikan TV, matikan handphone, matikan gadget, matikan laptop, mati sodonya. Dek apa? Pemadaman bergilir. Awak mematikan. Sebab apa? Sebab nanti malam mau bangun sahur, apalagi ibu memasak. Maka kita, tapi ambo nak biasa tidur lolok copek Buya. Ambo biasa lolok jam 2, jam 1. Ikut jam 10 dipaksa mana bisa. Boli antimu. Antimu itu kan anti mabuk. Inyo kalau awak makan awak terlolok. Buya kok tahu? Ambo kalau pergi ceramah ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke Padang Panjang, asal bergerak itu mobil, ambo makan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursahain rabbil ghafur rahim. Terbangun sampai ceramah. Ambo mabuk kalau berputar-putar jalan. Jadi ini manfaatnya adalah untuk cepat tidur, lalu kemudian bangun. Lolok jam 10 paling lambat. Jam 10 boleh, jam 2 boleh, jam 1, jam 2, jam 3. Khusus ibu-ibu bangun lebih cepat jam 3 karena mau memasak. Tapi bapak juga paling lambat jam 4 jangan sampai. Kenapa? Karena dia mau bangun tahajud. Tapi katanya Pak Ustadz tidur kalau tidak 8 jam nanti kena penyakit 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Security hansip jaga malam, petugas ronda
Tidur dari jam 6 subuh sampai jam 6 sore tetap lemas. Tidur itu bukan pada kuantitasnya, tapi pada kualitasnya. Tidur yang paling berkualitas adalah habis isya. Seboleh, dua boleh, 1, 2, 3. Bangun 5 jam insya Allah cukup. Jam 3 bangun. Solat yang pertama, solat sunat wudu. Solat sunat wudu. Bukan nasi wudu. Apa keutamaan solat sunat wudu? Nabi memanggil Bilal. Bilal, ta'al. Siko Bilal. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu, suara serokmu di surga, Bilal. Didongau dek Nabi suara selap Bilal. Kresek, 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 kresek. Sendalmu tadi mana? Ada nampakmu. Kalau ada sendal ibu dan hilang malam kau, berarti lah masuk surga duluan. Aku dengar suara sendalmu di surga, Bilal. Kata Bilal, amalku tak banyak ya Rasulullah, tapi aku tak pernah tinggal solat sunat wudu. Selama kau lah tahu belum diamalkan, maka malam-malam Ramadan jangan sampai lupa tiap malam. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Kulhu ya, memang itulah persediaan awal. Sesudah itu lalu kemudian solat sunat taubat, bukan tauco. Kalau masak sahur kau tauco je ingat. Usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Dosa awak banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa otak, dosa kaki, dosa jantung, dosa tangan, semuanya banyak dosa. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Sesudah itu barulah solat sunat tahajud. Seelok-elok tahajud 8 rakaat. Ndak tolok 8 rakaat 6 rakaat. Ndak tolok 6 rakaat 4 rakaat. Ndak tolok 4 rakaat 2 rakaat. Ndak tolok togak duduk di kursi. Ndak tolok di kursi boleh duduk di tempat tidur. Ndak juga tolok mati aja lah. Nabi-nabi, wali-wali minta dihidupkan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan aku berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan ke bulan Ramadan. Maka diisi malam-malam Ramadan itu jangan sampai kosong daripada ibadah. Assalamualaikum, malamnya selalu bangun malam. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, bangun malam Real Madrid Barcelona. Bangun malam, kencing, 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 kencing. Maka robah, bangun malam, solat sunat wudu. Bangun malam, solat sunat taubat. Bangun malam, solat tahajud. Kalau sudah witir tadi habis tarawih, jangan witir lagi nanti habis tahajud. Karena tak boleh 2 kali witir dalam semalam. La witrani fi lailatin. Tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Tapi kalau habis tarawih tadinya ndak witir, habis tarawih pulang. Makanya nanti malam-malam Ramadan kalau nampak ada orang habis tarawih pulang, anak awak bertanya, "Mak, ya itu jamaah kok balik?" Mungkin ini witirnya di rumah. Walaupun ndak sodonan balik itu ndak witir di rumah. Boleh jadi kolaknya 3 mangkuk lo ambil. Lalu kemudian habis sholat witir, menunggu sahur masak siap. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan paling elok di tengah malam menjelang sahur adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sependek-pendek istighfar astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Agak panjang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kini banyak orang beristighfar condo dapet bakwan minyaknya panas. Apun dibaca. Itu bukan beristighfar, itu mengejek-ejek Allah SWT. Sama condo orang datang menjumpai ustaz,
Ustadz, kami hendak mengundang Ustadz acara tablik akbar nanti di Sungai Pagar, bisa Ustadz? Tentu ambo pun kau hendak datang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nan paling elok sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi kami ibu-ibu Pak Ustaz, kami emak-emak Pak Ustaz, suami kami bisa duduk di atas sajadah, kami yang memasak, kami yang membuat sambal belacan, kami yang membuat sahur. Maka sambil memasak pun bisa juga istighfar. Astaghfirullah. Teng 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 teng. Rabbal baraya. Maka seorang istri yang menyiapkan makanan orang berpuasa, dia juga mendapatkan pahala keutamaan afdal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati menjadi perempuan. Kami ini Ustadz, mohon maaf, sedang melahirkan, sedang mengandung, sedang halangan. Maka tetap memperbanyak. Baca Quran tak bisa, sholat tarawih tak bisa, sholat witir tak bisa, sholat sunat taubat tak bisa. Maka afdal dikatakan Nabi. Apa amal yang paling afdal? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Kau mati meninggalkan dunia, lisanmu, lidahmu dalam keadaan basah karena berzikir mengingat Allah. Zikir, 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 zikir. Zikir bagus. Tapi jangan gara-gara berzikir lalu tak sholat. Ini tak bagus. Karena sholat adalah zikir, tapi zikir bukan sholat. Di dalam sholat ada zikir, di dalam zikir mesti ada sholat. Karena aqimis sholata li dzikri. Kau dirikan sholat untuk mengingat aku. Tapi sholat ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, duduk antar sujud, ada salam kanan kiri. Itu tak ada dalam zikir. Tapi isi sholat adalah zikir. Lalu kemudian sampailah masanya terdengar sirine. Apa namanya? Imsak. Di Maroko ndak ada imsak. Ampo ampe kali puasa di Mesir ndak ada sirine imsak. 2 tahun di Maroko indak ada sirine imsak. Dari mana datang imsak iko? Imsak salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kami waktu puasa di Maroko makan aja tuh, makan buah, makan nasi, makan roti, makan gandum, makan kue, penuh mulut, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ndak ditolan batal, ndak ditolan loma. Untung ada imsak. Mazhab Syafi'i terkenal dengan ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi, mulut bersih, tak ada ragu menyangkut ikan, tak ada ragu menyangkut cabai, tak ada rasa karena sudah gosok gigi. Dari mana dalil imsak? Dalil imsak pertanyaan kepada Anas bin Malik. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi, 10 tahun serumah dengan Nabi. Ya Anas bin Malik, ya, pernah engkau bersama dengan Nabi? 10 tahun ambo serumah dengan Nabi. Nabi itu berhenti makannya berapa ayat sebelum azan? Berapa lama sebelum azannya berhenti makan? Seagak-agak 50 ayat. 50 ayat itu dihitung dengan awak kini, itulah inyo 10 menit. Maka kalau wilayah Sungai Pagar azan subuhnya jam 5, jam 4.50, jam 5 kurang 10 ditetapkan imsak. Jangan lupa dapatkan kalender Ramadan. Buka zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk, 7 waktu. Karena ada 2 tambahan, terbit matahari dengan imsak. Terbit matahari untuk sholat sunat isyraq 2 rakaat. Imsak untuk tahu bila, kapan kita berhenti makan. Kalau normal berbunyi sirine, maka berhentilah makan, gosoklah gigi supaya tak ada ragu-ragu, cemas-cemas, supaya jangan sampai datang setan berbisik, alladzi waswisu fi sudurin nas. Puasa uang batal, puasa uang batal, puasa uang batal, puasa uang batal, kecil setan. Dek apa? Dek waktu sholat Allahu Akbar 3 nasi tersangkut.
Tapi kalau kita sudah gosok gigi, bersih. Tapi ada kalanya awak dek ponek habis memanen, habis berjualan, habis berusaha, siangnya terlalu letih dan lelah, maka malam itu tiba-tiba terbangun pas suara sirine. Udah jago. Jangan khawatir, pergi ke dapur, ambil sambal, ambil ikan, ambil semua, blender. Nggak ada blender, mati lampu, giling. Nggak usah main kunyah lagi. Kanan kiri gol, kanan kiri gol, kanan kiri gol, masuk teh manis, selesai. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Siap. Cuman siap? Insya Allah. Kalau insya Allah terlambat nanti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian azan subuh pun berkandangan. As-salatu khairam minan naum. Selama ini terlambat salat subuh. Banyaklah jamaah bertanya ke Buya, Buya ada anak ambo tanya kok, apa namanya? Anak ambo sekolah di pesantren kini sedang libur balik. Ya, apa namanya? Anak ambo intip selalu menengoknya sholat pagi jam 8 tapi pakai kunut. Mazhab apa kok duha pakai kunut? Itu namanya subuh terlambat. Tidak ada mazhab duha pakai kunut. Tapi insya Allah di bulan Ramadan tidak pernah tinggal sholat subuh berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena bangun sahur. Itulah maka wajib bangun sahur. Tapi sahur kan sunat. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur ada barokah. Apa? Niat sahur. Walaupun tengah malam kadang Bilal naulisom yarhamkumullah, berniatlah berpuasa besok, semoga dirahmati Allah. Supaya apa? Supaya yang tertidur waktu sahur dia tetap sah puasanya karena sudah berniat malam. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak sah niat kecuali setiap malam. Ada Buya yang ceramah katanya 1 bulan cukup sekali niat. Mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, malam pertama berniat. Nawaitu shauma syahri Ramadan lillahi ta'ala. Ambo berniat melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan karena Allah Ta'ala, sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i mesti setiap malam dan sebelum azan subuh berkumandang. Tapi ada namanya katanya kalau niat puasa jam 8 jam 9 pagi sah. Itu puasa sunat. Karena Nabi pernah bertanya kepada istrinya, ada makanan awak? Ndak ada ya Rasulullah. Idzan anna shaim. Karena ndak ada makanan maka ambo berpuasa. Itu puasa sunat. Jadi kalau ada orang jam 8 jam pagi tengok ada sarapan, ndak ada. Kalau gitu ambo puasa. Dengan syarat dari subuh tadi sampai jam 8 jam 9 sebelum matahari tergelincir sebelum zuhur ndak ada makan sama sekali. Kadang ada juga suaminya nyo istrinya jam 8 jam 9 ada makanan awak? Ndak ada. Kalau gitu ambo puasa. Padahal tadi setengah bungkus lah habis 3 batang. Ndak bisa. Karena membatalkan puasa adalah diantaranya menghirup asap yang dari tadi. Maka ini semua membatalkan puasa. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh ke masjid. Jangan sampai tidak sholat subuh ke masjid. Kenapa? Karena di bulan lain boleh jadi lupa, mengantuk, lelah, capek. Di bulan Ramadan paksakan diri, ramai-ramaikan sholat subuh ke masjid. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Jangan sampai tidak sholat qabliyah. Andai terlambat waktu iqamat tinggal 2 menit lagi masuk ke dalam masjid, jangan tahiyatul masjid, langsung qabliyah masjid. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis sholat subuh jangan keluar masjid, usahakan untuk berzikir sampai terbit matahari. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, jangan keluar masjid, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah.
Kita tak bisa haji dan umroh, duit banyak, sawit naik, duit banyak, gotah naik, tapi tak sanggup berangkat haji dan umroh. Kenapa? Mesti cucuk hidung. Mau naik pesawat cucuk, turun pesawat cucuk, nak masuk hotel cucuk, keluar hotel cucuk, mau berangkat cucuk, mau balik cucuk. Balik hidung segodang terowongan Mina. Ditanya orang, apa kabar bu selama di Makkah? Sehat. Walaupun duit banyak, berapa banyak orang yang takut berangkat, tapi ada cara supaya dapat pahala macam haji dan umrah. Solat subuh berjamaah, duduk berzikir minat Allah sampai terbit matahari, solat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Buya, ada nak bertanya. Apa pertanyaan? Ayatnya Buya. Ayat yang tadi kulhu 7 lah boleh. Bertanya tu yang awak ragu ada alternatif A atau B. Kalau tidak ada alternatif lain, kulhu 7 lah paksakan. Nah, ada seorang sahabat kalau solat ayatnya kulhu terus. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ini sahabat Nabi solat tiap malam ayatnya kulhu tak ganti-ganti, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka kalau satu kul huwallah sepertiga, 3 kali kul huwallah sama macam menghatamkan Al-Qur'an. Ini dalil bagi bapak yang bininya komplain, deh apa tahajud awak kau kulhu aja. Maka jawabannya, abang sebenarnya banyak hafal ayat, tapi karena keutamaan kulhu ini maka kita amalkan terus. Sementara dapat ayat dan lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat sunat isyraq di masjid, pulang ke rumah, mau istirahat boleh, mau memanen sawit, mau mengambil brondol, mau memupuk, mau menakik gotah, mau menjaga toko, mau membuka rokok, mau memanen padi di sawah, silakan. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Bulan puasa bukan bulan mengurangi etos kerja. Nabi sedang puasa berperang. Perang Badar bulan Ramadan tanggal 7 boleh Ramadan hari Jumat. Membebaskan kota Makkah tahun ke-8 Hijrah bulan Ramadan. Mesir berperang dengan Israel Ashir min Ramadan, diabadikan sebagai kota di Mesir, kota 10 Ramadan, menang melawan Israel. Umat Islam menguasai Andalusia Spanyol bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad naik ke atas kapal kayu, dia cabut pedangnya, kita akan melawan musuh kalau menang jihad fisabilillah bulan Ramadan. Negara Kesatuan Republik Indonesia melawan Belanda, proklamasi kemerdekaan Indonesia Bung Karno Hatta 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Orang berpuasa itu matanya tajam, orang berpuasa itu takutnya tak ada, orang berpuasa itu semangat jihadnya luar biasa. Mereka pejuang bangsa NKRI sedang berpuasa meneriakkan takbir mengusir Belanda dan Jepang. Allahu Akbar. Akhirnya lari Belanda Jepang pontang panting, tinggal terorong Belanda sama sendal Jepang. Jadi kalau ada orang Islam, orang Sungai Pagar, tiba-tiba bulan puasa bawaannya lemah, cuma tidak mati. Ini bukan salah Islam, ini bukan salah ajaran Islam, ini bukan salah Al-Quran, ini bukan salah Nabi Muhammad SAW, tapi salah orang yang mengaku umat Islam. Banyak orang tak tertarik masuk Islam, katanya Islam itu hebat, katanya ajaran Islam luar biasa. Tapi mengapa? Karena umat Islam bawaannya lemas. Semakin besar masjid, semakin besar musola, semakin tebal karpetnya, semakin banyak AC-nya, semakin besar kipas anginnya, maka nanti kita tengok, pergilah ke Pekanbaru, Masjid Agung An-Nur, pergilah ke Jalan Sudirman, Masjid Ar-Rahman, masuk nanti bulan puasa, pas jam 11 boleh, jam 2 boleh, jam 1, bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Di muka AC kipas angin. Awak tanya, mana security, mana Pak Satpam, mana Pak Hansip? Security-nya pun kena korban juga, kena rudal sekat. Kalau awak jago kan, bangun. Kenapa orang Islam ini tidur? Kenapa semangat? Kenapa tak semangat? Kenapa malas? Langsungnya jawe ke telinga awak. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Apalnya hadis itu. Hadis lain tidak ada dingeknya. Hadis tentang naumus shaim wal ibadah adalah hadis dhaif. Hadis dhaif hanya boleh untuk fadail amal, bukan fadail tidur siang.
Hadis dhaif tak bisa dipakai untuk dalil hukum halal haram. Oleh sebab itu maka jangan berpegang kepada hadis yang hanya melegitimasi kemalasan kita. Akhirnya kurang etos kerja, berkurang produktivitas gara-gara puasa. Padahal yang salah bukan puasanya. Puasa orang awam, level paling bawah, tahan makan, tahan minum. Puasa khawas yang agak atas, tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Alhamdulillah Buya, suami ambo kalau bulan puasa memang matonya ditahan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tidak terbuka-buka. Bukan itu. Tetap beraktivitas, tetap bekerja. Puasa yang paling tinggi khawasul khawas, itulah dia puasa orang yang tidak mengingat lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Puasanya wali-wali Allah. Buya Somad tuh kata, Ustaz Somad tuh katanya wali. Ambo kau salah satu dari wali murid. Terlalu tinggi kalau kita mengaku aku tak pernah lupa Allah, aku tak ingat. Awal lupa, kadang lalai. Tapi jangan sampai puasa terendah hanya sekedar makan dan minum. Maka puasa mata ditahan, tundukkan lisan. Kalau ada orang mengajak ibu menelpon, Assalamualaikum, Mas, apa kabar? Gimana suami, gimana anak si anu, gimana tetangga, gimana? Ambo sedang puasa. Kata Ustaz Somad, puasa yang paling rendah tahan makan, tahan minum. Kalau sekedar tahan makan, tahan minum, ayam pun berpuasa saat mengeram. Betul? Ayam tuh berpuasanya sampai, kalau tidak percaya besok pagi bawakan beras, kasih ke ayam. Ayam kok, kata ayam, ndak ambo berpuasa, bongak gitu ayam. Ular sawah pun berpuasa kalau habis makan menjelang mengganti kulit. Binatang pun berpuasa kalau hanya sekedar tahan makan dan minum. Tapi puasa awal adalah ibadah. Maka kata Nabi, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan sumpah serapah, caci maki, ghibah, menceritakan aib orang lain, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Makannya, minumnya, inya tahan, tapi ndaknya tahan lidahnya, ndak tahan matanya, maka tak ada guna puasanya. Sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ibadahnya tidak bertambah, tak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita jaga ini. Bu, gimana kabar anak siamu, suami sianu, istri sianu, tetangga sianu? Diam. Ambo sedang puasa khawas, tak boleh membicarakan aib orang lain. Jadi gimana, kapan kita bahas? Deko, sesudah berbuku habis tarawih tugas. Nih kesalahan umat Islam. Dia anggap menahan diri hanya sekedar itu saja. Tidak. Itu Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Allah bisa karena biasa. Puasa kita ringan, Bu. Puasa kita ringan, Pak. Azan subuh jam 5, berbuka jam 6.30. 5 ke 5 2 boleh, tambah 6 3 boleh, 6.30 cuma 13 jam setengah. Puasa kita di Sungai Pagar 13 jam setengah. Coba bandingkan puasa di Eropa, ada yang sampai 16 jam. Ustaz Somad tuh cito Eropa macam pernah aja ke Eropa. Ambo sampai ke Swiss. Bukan enggak sampai, ada jadwal ceramah ambo ke Amsterdam. Mendarat pesawat di Swiss. Sampai di Swiss diusir balik. Ambo tanya, kenapa saya tak boleh? Karena Ustaz radikal. Dalam hati ambo, terkenal juga ambo di Eropa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Puasa di Afrika Utara cuacanya panas 40 derajat. Puasa tempat kita Masya Allah, puasa di Tompe ambo dingin Ustaz. Mana? Di tepi sungai ambo mengambil pasir tugas. Maka tenang, maka tak ada alasan untuk tidak berpuasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasaan. Anak-anakku yang baru akil balik, maka jangan sampai tinggal puasa. Ustaz Somad yakin dari kecil sampai besar tak pernah tinggal puasa. Inge. Oh, dulu waktu sekolah di Medan, aduh, ndak puasa. Ampu puasa, datang kawan, mat soto Medan gitu. Terpaksa batal. Kawan ambo tuh mungkin anak-anak buah iblis juga.
Lalu kemudian setelah itu ambo qadha, ambo ganti. Ada beberapa kali tinggal puasa. Tapi sesudah ambo bangkit haji tahun 1992, kelas 2 SMP, bangkit haji, balik sesudah itu tidak pernah tinggal sholat, tidak pernah tinggal puasa. Sebab dikasih tahu kalau sudah haji tak boleh tak sholat, jangan sampai tak puasa, dan jangan pacaran. Kalau pacaran batal hajinya. Sejak itu tak pacaran. Maka ambo SMP tak pacaran, SMA tak pacaran, di Mesir pun tak pacaran karena persaingan ketat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus kita didik anak-anak kita untuk membiasakan diri beramal. Lalu kemudian sampailah masanya jam 6 sore. Jam 6 sore waktu yang paling bagus untuk duduk, panggil anak, istri memasak di dapur, suruh dia bantu, atau bapaknya ikut membantu. Lalu kemudian sambil berzikir, duduk, jam 6 sudah siap, duduk. Tapi kalau bisa makanannya ditutup. Sebab kalau tidak ditutup, mata menengok meniti eliu. Baca Quran bagus, berzikir bagus, berdoa bagus. Tapi kalau sudah di siang Ramadan, disitulah jam 6 sore, itulah waktu yang paling macet di Panam, jalan Subrantas, tak tertempuh. Kenapa? Karena jam 6 sore orang mau membeli semua yang ada. Dari mulai semangka goreng sampai kukus melon. Nanda ada makanan zaman nenek moyang awak ada di bulan puasa. Silakan berdagang makanan, silakan berjualan, tapi waktu menjelang berbuka, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, bahagia saat berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, berbahagia saat ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat berbuka puasa itu jangan sampai tinggal. Ini kadang bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah jam 6 sore naik sepeda motor. Kalau ditanya ngapain? Nunggu bubuko, cari-cari angin. Masuk angin. Nah ini jangan sampai. Kenapa? Karena waktu menjelang berbuka, waktu mustajab berdoa, baca Yasin, baca Al-Fatihah, baca Quran, berzikir, doa untuk orang tua, doa untuk anak, menanyakan bagaimana hafalan Qurannya, bagaimana ikra'nya. Nah, ini petang amat sangat baik. Di saat siang Ramadan, semua mau diminum. Sungai Kampar tuh rasanya tak hilang haus. Habis semuanya mau diminum. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahnya di bulan puasa kok sodok azan kok bunyi azan maghrib. Azan zuhur pun bunyi azan maghrib. Azan asar pun macam maghrib. Azan handphone pun macam azan maghrib. Maka pastikan betul waktu sudah masuk. Karena banyak juga azan-azan prank. Ini semua mesti kita perhatikan. Masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, hilang hawa nafsu yang tadi. Jangan banyak minum es, karena es ini nanti kena radang tenggorokan. Kalau sudah sakit kepala, flu, demam, apalagi cuaca kita sekarang di Riau beberapa hari ini 35 derajat, 36 derajat. Kenapa? Karena ternyata udara kita tersedot ke laut, lalu kemudian panasnya luar biasa. Ambo sangko ambo aja yang kepanasan. Ternyata setelah ambo tengok berita, memang Riau sedang dilanda panas luar biasa. Kalau sampai ini ke bulan Ramadan, maka minuman yang paling bagus adalah air kurma. Jam 3 siang ambil kurma, masukkan ke gelas, buang bijinya, pecah, siramkan air panas. Nanti jam 6 hangat-hangat kuku, diminum airnya, dimakan buahnya, bagus. Nah ini semua. Bayangkan sepeda motor yang knalpotnya panas, disiram air es, mengelupas kulitnya. Begitulah usus kita rusak. Umur 40, usus umur 80, tak sesuai. Penyakit kena usus bolong, mak akut dan lain sebagainya. Maka makanan yang paling afdal adalah kurma. Kenapa kurma? Karena dia manis. Nanti bapak bertanya, ini kenapa tak ada yang manis-manis ini? Jawab sama ibu, yang manis cuma aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo sudah bahas dari mulai matahari tenggelam nampak hilal, sebelum matahari tenggelam nampak hilal, sampailah berbuka 24 jam amalan Ramadan sudah kita bahaskan. Ambo mulai ceramah tadi jam 9.05 boleh, kinilah jam 10.25. Tak terasa 70 menit kita bersama. Berikutnya ambo pertanyaan, beberapa pertanyaan ambo jawab.